Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya Sri Kandi Batra. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tutorial aplikasi persediaan barang di Visual Basic 2019 dengan menggunakan database Access. Pada part 1 sebelumnya kita sudah membuat sebuah project yang terdiri dari menu utama dan rancangan awal untuk form barang. Nah, jadi kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk melanjutkan membuat form data barang. Oke, sebelumnya kita buka terlebih dahulu. Ini data kita yang sebelumnya ya. Oke, di sini kita sudah ada sebuah form menu utama dan di sini juga sudah ada form data barang, tetapi ini belum lengkap data barangnya ya. Oke, akan kita lanjutkan lagi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu kita jalankan terlebih dahulu supaya kita tahu keadaan program kita yang sudah kita buat sebelumnya. Master data pada data barang ya. Nah, di sini data barangnya sudah berhasil menampilkan database, berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan antara database Access dengan Visual Basic ini. Nah, yang berikutnya adalah kita akan melengkapi form-form ini ya. Kita mulai dari form data barang. Oke, kita tutup dulu. Sekarang caranya adalah kita kembali ke form data barang. Ini baru ada labelnya saja. Labelnya data barang, kemudian di sini ada sebuah grid. Ya, grid ini akan menampilkan isi dari database-nya nanti. Oke, di sini sudah ada form data barang tapi belum lengkap ya. Di sini baru aja ada labelnya saja, baru juga ada komponen grid. Jadi di sini kita akan melengkapinya dengan menampilkan field-field yang ada pada database. Untuk melihat field-fieldnya, jika Anda lupa, bisa kita kembali ke database terlebih dahulu. Jadi kita bisa buka aksesnya untuk melihat field apa saja yang dibutuhkan. Kita cari di mana alamat database kita. Oke, alamatnya itu di dalam folder bin, dalam folder debug ya. Nah, ini database 1.mdb itu database kita. Kita buka terlebih dahulu untuk melihat filenya apa saja pada data barang. Jadi tabel data barang itu isinya apa saja. Jadi nanti itulah yang akan kita sediakan komponen textbooknya. Oke, ini ya data barang. Nah, ini ternyata kita hanya butuh 3 label dan juga 3 komponen textbook, yaitu untuk kode barang, nama barang, dan persediaan. Oke, kalau sudah dilihat, sekarang kita tutup aja dulu ini. Kita kembali ke sini. Nah, ini kita butuh komponen label dan textbook. Tadi butuh 3 ya, jadi kita masukkan di sini label. Nah, ini label 1. Label 1 tadi untuk data barang ya, jadi ini kita masukkan label yang kedua dan otomatis dia menjadi label 2. Kemudian lanjutkan ke label 3. Label 2 pada propertiesnya Anda cari pada properties text. Nah, ini label 2 ya. Ini kita ganti dengan field yang ada di database tadi. Yang ada di database tadi pertama adalah kode barang. Yang berikutnya adalah nama barang. Yang terakhir adalah persediaan. Nah, ini adalah label dari field-field yang ada pada tabel kita tadi, pada tabel barang ya. Berikutnya, untuk mengisikan kode barangnya apa, nama barangnya apa, persediaannya ada berapa, itu kita menggunakan komponen namanya textbook. Jadi di sini kita cari nama komponennya textbook. Nah, ini masing-masing label itu mempunyai 1 textbook. Jadi karena ini ada 3 label, berarti kita juga butuh 3 textbook. Nah, seperti ini. Oke.
tinggal dirapikan saja ini. Ya, ini sudah jadi ya. Jadi ada kode barang, nama barang, dan persediaan. Selanjutnya, kita juga butuh komponen tombol ya untuk di sini nanti. Tombol atau di sini Anda bisa cari namanya button. Anda bisa cari dari pilihan ini ya, button di sini, atau kalau Anda susah menemukannya dari sekian banyak pilihan ini, Anda bisa ketikkan di sini. Nah, itu langsung muncul ya. Kita butuh 6 button. Kita ambil saja satu button, kemudian kita Ctrl C, kemudian Ctrl V sampai ada 6 button. Oke, sudah ya. Jadi ada 6 button. Oke, seperti ini. Nah, 6 button inilah yang akan kita gunakan nanti untuk menginput data maupun memodifikasi data. Nah, yang pertama yaitu button 1. Pada button 1 ini adalah button tambah. Ya, button tambah. Misalnya Anda ingin merubah tulisannya saja, Anda bisa. Tapi kalau Anda sekalian mau mengganti namanya, itu juga boleh. Ketika Anda mengganti nama sebuah button, otomatis Anda juga akan merubah pemanggilannya nanti. Jadi misalnya ini ya, ini misalnya teksnya saja yang saya ganti menjadi button tambah. Nah, sedangkan name-nya tidak saya ganti. Anda bisa lihat di name. Nah, name-nya button 1. Ini tidak diganti ya. Oke, berarti ini saya tidak menggantinya, dia hanya mengganti teksnya saja. Yang kedua yaitu untuk button simpan. Yang ketiga untuk button batal. Yang keempat untuk button ubah. Yang kelima button hapus. Dan yang terakhir button keluar. Ya, seperti ini. Kita perbesar dulu hurufnya. Karena saya ingin mengganti ukuran semua huruf, makanya itu saya blok terlebih dahulu. Kemudian kita cari font. Nah, ini size ya, kita ganti menjadi 10. Nah, ini sudah lebih besar ya, jadi lebih tebal dari sebelumnya. Kalau mau lebih tebal lagi, Anda bisa dari sini bold, ini kan false, Anda ganti true. Nah, jadi dia lebih tebal lagi. Ya, seperti itu. Ini kalau mau diperbesar. Oke, kita kasih jarak dulu. Oke, jadi sudah seperti ini ya. Tinggal kita ganti warna dari formnya. Seperti menu utama tadi ya. Nah, ini. Menu utama ini kita berwarna ungu, jadi form ini kita ganti juga menjadi warna ungu saja. Ini ada background image, ada background image layout. Nah, bukan yang itu ya, tapi kita carinya klik pada form, kemudian kita cari ini back color. Ya, back color ini kita ganti menjadi warna yang kita inginkan. Misalnya kalau ini berarti warnanya biru. Tapi karena kita mau menyamakan dengan yang tadi ya, yang sebelumnya, makanya kita cari ungu di sini. Nah, ini baru ungu ya. Ungunya agak sedikit berbeda. Ini ungunya lebih terang ya. Kita cari yang lebih gelap ungunya. Apakah sama? Oke, kita lihat dulu kalau gitu. Ini back colornya, ini kodenya ya. 1920192. Oke, berarti ini kita cari. Oke, kalau kita mau buat, kayaknya lebih bagus yang warna ini. Nanti ini saya rubah saja. Fuchsia. Kayaknya lebih bagus itu ya. Nah, ini udah sama ya. Oke. Ya, sudah sama. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita jalankan terlebih dahulu.
pada master data, pilih data barang. Nah, ini ya jalan ya. Sudah muncul form 2 yaitu data barang. Ketika kita klik form di belakangnya ini nggak bisa. Kita nggak bisa ngeklik form menu utama. Jadi kita harus keluar dulu dari sini, baru ini bisa. Oke, sudah berhasil ya. Jangan lupa rajin-rajin menyimpan. Ini kita simpan. Oke, berikutnya adalah kita akan buat beberapa validasi ketika form ini baru pertama kali dibuka. Nah, jadi pertama kali form dibuka, seharusnya semua field ini ada 3 field ya, field 1, 2, 3, ada 3 field. Seharusnya pertama kali form dibuka atau ditampilkan, field-field ini harusnya semuanya kosong. Kemudian semua field ini seharusnya dinonaktifkan atau dimatikan. Nah, supaya itu bisa otomatis, kita buatkan dulu rumusnya. Rumusnya itu kita masukkan saja di sini ya. Anda bisa cari rumusnya, buat rumus di sini. Ada yang namanya view code. Nah, ini view code ini Anda klik saja. Nah, ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membuat rumus untuk tampil di grid. Rumus tampil di grid ini adalah yang pada part 1 kita rumus untuk menampilkan data-data yang ada di dalam tabel kita di database ke dalam grid. Ya, makanya kita sudah ada sebuah grid itu karena itu pada part 1 kemarin kita sudah menampilkan isi database ke dalam grid. Nah, di sini kita akan buatkan hal yang sama. Ini namanya prosedur ya. Jadi prosedur itu adalah kumpulan rumus yang nanti bisa dipakai berkali-kali. Ketika rumus yang sama ingin kita gunakan kembali, kita tidak perlu mengetik ulang rumus tersebut, tapi kita hanya memanggil nama prosedurnya saja. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita buat prosedur yang kedua. Meletakkannya di sini ya, di dalam public class form 2. Kalau ini sudah di dalam form load-nya. Jadi kita letakkan di sini. Masih di dalam satu reference. Kita akan membuat prosedur untuk mengosongkan field. Prosedur itu diawali dari kata sub. Nah, seperti itu. Sub kosongkan field. Sub kosongkan field. Oke, seperti itu. Dan otomatis ketika kita enter, dia otomatis ada rumus and sub di bawahnya. Oke. Nah, untuk mengosongkan field, yang pertama adalah kita panggil dulu nama fieldnya. Kita sekarang kenalan dulu dengan nama field. Kita pending dulu ini, kita kembali dulu ke perancangan. Ini ya. Nah, ini adalah field pertama. Kota ini namanya apa? Kita bisa lihat di sini. Di properties ya. Di properties itu kita cari yang namanya name. Nah, ini name-nya adalah textbook 1. Misalnya tidak Anda ganti, berarti yang kita panggil namanya adalah textbook 1. Kalau misalnya diganti, supaya tidak lupa kita ganti saja, ini namanya adalah misalnya txt kode barang. Nah, nama komponen kota ini adalah txt kode barang. Nah, yang berikutnya ini, kalau mau diganti dia menjadi txt nama barang. Tapi ini nanti karena dia rumusnya akan banyak berkali-kali, kalau tidak diganti juga nggak apa-apa. Misalnya Anda ganti seperti ini tadi jadinya, kalau tidak Anda ganti dia tetap seperti ini. Ya. Kalau saya lebih suka untuk tidak diganti karena perbedaan antara field komponen satu dengan komponen lainnya itu hanya ada pada nomor urutnya saja. Jadi yang pertama ini adalah namanya textbook 1, nama barang ini nama komponennya textbook 2, dan persediaan ini namanya textbook 3. Oke, sekarang kita kembali ke rumus tadi. Rumusnya adalah kita ingin mengosongkan field-field tersebut. Jadi rumusnya adalah kita panggil nama komponennya, yaitu textbook 1 tadi ya. Ini textbook 1 titik text. Jadi maksudnya ini adalah teks pada textbook 1 sama dengan petik. Nah, seperti ini ya, tanda petik. Kalau ada tanda petik dan tidak ada isinya seperti ini, berarti ini artinya kosong.
Berarti teks pada textbook 1 itu dikosongkan. Ini maksud dari rumus ini ya. Nah, berikutnya, karena kita punya 3 textbook, makanya ini kita copy saja. Kita jadikan, ini kita paste. Ini kita ganti menjadi textbook 2 dan ini jadi textbook 3. Oh, ini salah ya. Textbook 2. Kemudian ini adalah textbook 3. Nah, itu enaknya ketika ini tidak saya ganti name-nya. Jadi ini sudah selesai untuk prosedur mengosongkan file. Yang berikutnya, kita buat prosedur lagi, di bawahnya ensub, enter saja. Yang berikutnya adalah kita membuat prosedur untuk mematikan file. Jadi pertama kali POM dibuka, file-file tersebut harus dalam keadaan kosong dan harus dalam keadaan mati, supaya tidak bisa langsung di input. Rumusnya adalah sama seperti tadi, kita awali dari kata sub, matikan file. Nah, ini adalah untuk rumus untuk mematikan filenya. Matikan file, nama prosedurnya. Rumusnya adalah kita sama seperti tadi, panggil komponen yang ingin dimatikan, yaitu textbook 1 titik. Mematikan itu adalah enable. Nah, ini enable sama dengan kalau dia aktif nilainya true, kalau tidak aktif atau mati nilainya false. Kalau ingin mematikan berarti kita beri nilai false. Oke, berhasil untuk seperti ini. Ini baru satu textbook. Karena kita punya 3 textbook, makanya ini kita copy saja. Kita ganti nomor textbooknya menjadi textbook 2 dan textbook 3. Oke, selesai. Jadi kalau kita ingin mematikan file-filenya tinggal panggil prosedur ini. Berikutnya, ada kalanya setelah dimatikan kita juga butuh keadaan dia sedang filenya aktif atau filenya hidup. Makanya kita buatkan juga prosedur hidupkan file atau lawan dari matikan file ya. Oke, rumusnya adalah buat prosedur diawali dari sub hidupkan file. Nah, seperti ini. Hidupkan file. Oh, salah. Tidak boleh pakai spasi ya. Hidupkan file, enter. Nah, baru jalan. Ini rumusnya sama, jadi ini saya copy saja. Perbedaannya adalah ini kan false. Kita ganti menjadi true. Nah, ini juga diganti menjadi true. Oke, sudah berhasil. Sekarang coba kita lihat lagi rumusnya tadi. Ini untuk mengosongkan file, kemudian ini mematikan file, dan ini untuk menghidupkan file. Nah, rumus keadaan ini harus kita jalankan pertama kali ketika POM dibuka. Ketika POM dibuka, itu berarti pada form load, atau pada form ini Anda double klik saja, dia akan masuk ke sini. Nah, ini ya. Jadi form load ini tempat memanggil rumus tadi. Sebelumnya kan kita membuat rumus call tampil di grid. Jadi pertama kali POM dibuka, otomatis database itu sudah langsung tampil di grid. Berikutnya kita juga ingin pertama kali POM dibuka, dia dalam keadaan kosong. Rumus mengosongkan tadi kan ini ya, tapi nggak perlu kita ketik ulang ini. Cukup kita panggil saja nama prosedurnya. Nama prosedurnya kan adalah kosongkan file. Yang berikutnya, kita juga ingin mematikan filenya. Mematikan file rumusnya ini ada 3 ini, tapi nggak perlu kita ketik ulang, cukup kita panggil saja prosedurnya, yaitu matikan file. Ya, sudah seperti ini. Coba kita jalankan. Apakah benar ketika pertama kali form data barang itu dibuka, file-filenya langsung kosong dan file-filenya langsung dalam keadaan mati atau non-aktif? Oke, untuk kosong ini sudah benar. Coba sekarang kita klik nih, tidak bisa diklik ya. Berarti ini sudah berhasil. File-filenya sudah kosong dan file-filenya sudah mati atau tidak aktif. Oke, berarti ini sudah berhasil. Kita keluar dulu, kemudian kembali ke perancangan tadi. Kalau sudah berhasil, jangan lupa disimpan.
Oke, seperti itu ya untuk membuat rancangan form beserta validasi keadaan awalnya. Jadi keadaan awal ketika form dibuka. Yang selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi dengan membuat rumus pada masing-masing tombol. Oke, untuk rumus pada masing-masing tombol nanti kita akan lihat pada video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa nantikan episode atau video-video berikutnya pada part ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.